나가라고. 오빠! 상태 오빠! Di awal cerita, Gang Tai nyamperin Munyong di tengah hujan deres di jalanan. Begitu disamperin Gang Tai, Munyong langsung lemes dan ada di pelukan Gang Tai. Abis itu Gang Tai bawa Munyong belok di sebuah hotel. Niatnya sih Gang Tai mau naruh Munyong di hotel itu, tapi Munyong maksa pengen di situ bareng-bareng sama Gang Tai. Gara-gara itu Gang Tai mau nganterin Munyong pulang aja. Tapi Munyong bilang kalau rumahnya itu jauh dan dia pakai motor, bisa mati kedinginan di jalan kan. Karena itu Gang Tai nyuruh Munyong untuk naik taksi aja. Tapi nggak taunya Munyong nggak bawa dompet ataupun HP. Gara-gara itu Gang Tai ngomel-ngomel sama Munyong karena Munyong teledor banget. Gimana kalau nanti dia dicelakain orang di jalanan. Gara-gara itu Munyong langsung desek Gang Tai dan mempertanyakan, emang apa sih yang dirasain sama Gang Tai kok dia heboh? Apa dia suka sama Munyong? Tapi Gang Tai nggak mau jawab dan dia malah mau pesan kamar. Tapi nggak taunya Gang Tai juga nggak bawa duit dan nggak bawa handphone juga. Karena itu Gang Tai akhirnya bawa Munyong ke rumah juri. Karena kan emang Gang Tai ngekos di situ. Tapi pas baru masuk, Munyong udah bertingkah nggak sopan aja. Dia bilang tempat itu sempit banget, udah kayak kandang hewan. Makan, minum, tidur, dan semuanya dalam satu tempat. Tapi Gang Tai seolah-olah nggak peduli sama omongan Munyong, dan dia nyuruh Munyong untuk ganti baju aja. Gang Tai juga nyuruh Munyong untuk merhatiin ekspresi wajah orang. Apakah orang itu lagi emosi, seneng, dan lain sebagainya. Tapi Munyong nggak mau karena dia bukan orang autis. Gang Tai juga ngomongin pendapatnya soal kisah hidup zombie. Menurut Gang Tai, pesan tersiratnya adalah anak zombie itu butuh kehangatan. Tapi menurut Munyong, anak itu cuma butuh makanan aja karena dia anak zombie. 있네. 그건 니들 같은 감상주의자들의 역견. Sedangkan Sang Tai masih jedot-jedotin kepalanya di tembok gara-gara dia keinget sama kemarahan Gang Tai tadi. Walaupun gitu, Gang Tai berusaha untuk bujuk kakaknya. Walaupun kayak gitu, Gang Tai masih tetap berusaha untuk ngebujuk kakaknya supaya dia mau keluar dari tempat itu. Dia ngomong sama Sang Tai kalau dia habis ditampar dan ada benjolan di pipi. Gara-gara itu kakaknya meriksa dan kakaknya bilang kalau Gang Tai itu suka berbohong. Sang Tai kemudian mukulin Gang Tai gara-gara itu. 근데 계속 할 거야? 그럼 왜 말이 없죠? Diam-diam Bukang sama Jisoo ngintipin Gang Tai sama Sang Tai. Bukang kemudian ngajakin Gang Tai untuk makan bareng. Tapi Gang Tai minta untuk makan di kamarnya. Gang Tai kemudian makan bareng sama Munyong di kamarnya. Sedangkan di rumah sakit jiwa ada salah seorang perawat yang tiba-tiba dengar orang bersenandung gitu. Tapi juri nakut-nakutin dia seolah-olah itu adalah hantu. Juri kemudian ngobrol sama kepala perawat soal Munyong yang dicekik sama ayahnya. Juri berpikir ayahnya Munyong lakuin itu mungkin karena ingin melindungi diri. Tapi kepala perawat bilang untuk jangan mencampurkan perasaan pribadi dengan pekerjaan. Karena setahu kepala perawat, Juri kenal lama sama Munyong. 자긴 프로잖아. Habis makan, niatnya Gang Tai mau ngasih uang ke Munyong dan nyuruh Munyong untuk pulang naik taksi. Tapi Munyong nggak mau, dia mau tidur di situ sama Gang Tai. Secara tiba-tiba Jisoo dateng. Pas dia mau masuk, berbagai cara yang Gang Tai lakuin supaya Jisoo nggak masuk ke dalam rumah. Gang Tai juga nyuruh Jisoo untuk turun lagi aja. Habis itu tiba-tiba pintu rumah dikunci semua sama Munyong. Munyong nggak mau pulang, dia mau tetap di situ. Dan dia bakalan bukain pintu kalau Gang Tai janji nggak akan ngusir Munyong. Karena itu Gang Tai akhirnya nelpon Jisoo dan bilang kalau pipanya bocor. Karena itu Sang Tai nginep aja di tempatnya Jisoo. Munyong sama Gang Tai akhirnya tidur sebelahan. Pas mereka lagi berbaring, Gang Tai curcol. Dia nyeritain Sang Tai kalau selama ini Sang Tai itu selalu merhatiin wajahnya Gang Tai. Dari bentuk alisnya, senyumnya, bahkan kerutan di wajahnya.
Dari situ Sang Tai tahu kalau Gang Tai itu lagi marah ataupun lagi seneng. Makanya Gang Tai sering tersenyum di depannya Sang Tai karena gak sulit untuk tersenyum. Walaupun itu palsu, tapi dia ngelakuin itu demi menyenangkan kakaknya. 가짜여도 상관없어. Monyong juga nanyain soal gadis kecil yang dulu disukain sama Gang Tai. Apa menurutnya Gang Tai gadis itu jahat? Pas tengah malam Gang Tai lagi tidur nyenyak-nyenyaknya, tiba-tiba Monyong gangguin Gang Tai. Dia tiba-tiba deketin Gang Tai dan meluk Gang Tai. Tapi Gang Tai langsung mindahin Monyong di deket jendela. Pagi-paginya Monyong santuy di depan sambil ngerokok. Tahu-tahu Juri datang bawa susu. Juri kemudian nyamperin Monyong dan nanyain kok Monyong bisa ada di situ. Monyong manas-manasin Juri dengan bilang kalau dia nginep di situ dan dia pakai bajunya Gang Tai. Monyong juga bilang kalau dia udah nyatain perasaannya ke Gang Tai. Selain itu, Monyong juga nanyain apa Juri juga suka sama Gang Tai. Monyong bahkan ngatain Juri munafik. Pantas aja dulu dia nggak punya temen. Gara-gara itu Juri gerem dan nampar Monyong. Mereka akhirnya berantem dan jambak-jambakan. Gak lama kemudian Gang Tai dateng dan neriakin Monyong. Gang Tai langsung ngusir Monyong dan ngasih uang ke Monyong buat dia pulang. Sedangkan Juri masih nangis di dalam kamar gara-gara Gang Tai cuma manggil Monyong waktu mereka berantem. Juri juga kesel gara-gara Gang Tai ngomong sama Monyong itu pakai bahasa yang biasa aja. Sedangkan sama Juri, Gang Tai pakai bahasa formal. Sedangkan Sang In sekarang ini bener-bener pusing gara-gara politikus yang waktu itu dijatohin sama Monyong terekam kamera CCTV. Monyong bener-bener dihujat. Monyong terancam diberhentiin jadi penulis. Karena itu Sang In kemudian nyamperin Monyong dan ngajakin Monyong untuk bikin buku baru dan nerbitin buku baru. Tapi kata Monyong dia nggak mau. Katanya sih bakalan ada orang lain yang tinggal di kastil itu. Karena kan waktu itu Sang In kabur waktu diajakin Monyong untuk tinggal di situ. 여기 들어올 사람 있어? Habis senam, tiba-tiba ada ibu-ibu pasien RSC yang nanyain Gang Tai. Ibu-ibu itu nanyain Gang Tai berbagai macam hal, dari orang tuanya, pacarnya, dan lain-lain. Ibu itu bahkan mau ngejodohin Gang Tai sama putrinya. Gara-gara ada suara orang nyanyi di koridor, para pasien RSC nganggap itu sebagai hantu. Tapi ada satu pasien yang bilang itu cuma omong kosong. Tapi Juri berusaha untuk percaya sama orang yang nganggep itu hantu karena mereka sempat berantem. Gara-gara itu Juri ditampar sama salah satu pasien. 그럼 Setelah kejadian itu Juri jadi keinget zaman dulu waktu dia masih kerja di rumah sakit lain. Waktu itu dia kerja bareng sama Gang Tai. Dia juga pernah ditampar sama pasien, dan karena itu Gang Tai nyuruh Juri untuk nyampar Gang Tai supaya Juri ngerasa lebih tenang. Juri bilang semenjak saat itu mereka jadi deket. Ya, secara nggak langsung Juri nyatain perasaannya ke Gang Tai. Tapi sayangnya Gang Tai nggak bisa nerima perasaan Juri. Gang Tai bilang dia nggak pantas dicintai sama siapapun. Tapi meskipun kayak gitu, Juri minta sama Gang Tai supaya Gang Tai nggak ngejauhin Juri, supaya dia nggak terlihat menyedihkan. Juri juga minta sama Gang Tai, selama Gang Tai masih ada di Sungjin, tetaplah tinggal di rumahnya Juri. Dan nggak taunya Monyong dengar pembicaraan mereka berdua, tapi Monyong langsung pergi gitu aja. Habis itu Monyong nyamperin Sang Tai dan ngajakin Sang Tai pergi. Gang Tai nyariin kakaknya di tembok tempat dia melukis. Tapi beberapa suster dan juga dokter ngasih tahu Gang Tai kalau Sang Tai pergi sama Monyong. Ternyata Monyong ngajakin Sang Tai untuk pergi ke kastil. Selain itu, Monyong juga ngajakin Sang Tai untuk tinggal di kastil bareng sama Monyong. Dan diem-diem Monyong ngasih Sang Tai kontrak kerja sebagai ilustrator, yang mana kontrak kerja itu harus ditandatanganin sama Sang Tai. Karena khawatir sama kakaknya, Gang Tai langsung nelpon Monyong. Gang Tai bilang padahal Gang Tai udah meringatin Monyong untuk gak deket-deket sama kakaknya.
Munyong kemudian nyuruh Gang Tai untuk datang ke kastil terkutuk. Dan Gang Tai udah tahu tempat itu. Dan Munyong ngasih Sang Tai miras sampai dia setengah sadar. Singkat cerita, Gang Tai udah sampai di kastil terkutuk. Jadi dulu Gang Tai pernah datang ke situ sambil bawa bunga buat Munyong. Awalnya Munyong seneng banget ngelihat ada Gang Tai yang datang bawa bunga. Dia lari-lari mau nyamperin Gang Tai dengan muka yang seneng. Tapi secara tiba-tiba ibunya datang. Gara-gara itu dia nyamperin Gang Tai, ngambil bunga itu dan nginjek-nginjek bunga itu dan nyuruh Gang Tai pergi. 꺼져. Dan sekarang ini Gang Tai udah ada di pintu gerbang dan Munyong pun lagi nunggu di balkon. Dan episode 5 dari film ini pun telah selesai. Gimana nih menurut kalian? Semakin seru kan ceritanya? Next, aku bakalan nyeritain episode selanjutnya. Stay tune terus ya. Tapi sebelum aku close videonya, aku mau minta tolong nih sama kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye bye.